Silakan duduk semuanya, please be seated. Thank you. Benar saya setahun sekali di sini saudara, jadi ini selalu yang saya nantikan. Senang selalu bisa berbagi kepada keluargaku di tempat ini. Makasih buat kepercayaan demi kepercayaan yang diberikan. Dan kali ini kita masih ngomong tentang discipleship karena setahun ini tema besar tentang discipleship. Dan jangan pernah bosan, kita akan baca terus Matius 28 ayat 18 sampai 20, nggak terkecuali saya. Saat ini juga kita akan baca. Kalau Anda suka judul dan suka nyatet, judulnya adalah lubang di dalam pemuritan, atau lebih tepatnya lubang-lubang karena lebih dari satu lubang. Holes in our discipleship, itu judulnya. Dan kalau nggak suka nyatet bisa dimulai, takutnya ntar depan pintu sorga ditanyain catatannya mana kan gitu ya. Daripada repot mendingan nyatet. Nggak ada yang rugi dari nyatet, paling bagus itu diposting hasil catatannya. Selain Anda terlihat lebih rohani dan juga nggak bisa hilang. Ya jejak digital tuh kejam, sekali posting nggak bisa hilang dan bagus. Kalau Anda posting di Facebook, nanti Facebook ada ngingetin 7 years ago. Gitu. 7 tahun lalu Tuhan udah pernah ngomong, cuman gue gak dengerin. Cuman posting biar kelihatan lebih rohani. Tapi saya percaya bukan itu. Ya, kita ke Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita akan baca ayat ini berkali-kali di pesan Tuhan saat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya dia punya otoritas. Dia berhak. Ya, dia punya segala hak di sorga dan di bumi dan dia memberikan perintah. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Saudara, ada 3 lubang yang kita akan belajar bahkan dari ayat-ayat ini. Yang saya pernah ada di dalamnya. Mungkin Anda sedang berada di dalamnya dan kalau belum pernah ke sana mending gak usah kan gitu. Ya belajar dari kesalahan orang lain adalah kita nggak perlu masuk di lubang itu. Dan termasuk saya pernah ada di beberapa lubang ini. Yang pertama namanya lubang persembunyian. Kita fokus ke perintah Yesus yaitu untuk pergilah. Lawannya adalah hadirilah. Kan kita nggak bercanda. Kan kadang gitu ya, hadirilah, datanglah. Padahal disuruh pergi. Ya, saudara, bahkan para murid terjebak dalam lubang yang ini. Untuk disuruh pergi tapi mereka memutuskan entah gimana setelah Kisah Rasul 2 atau Pentakosta. Ya mereka kan disuruh ngumpul sebenarnya nunggu dulu. Karena akan janji Bapa. Jadi setelah dipenuhi Roh Kudus mereka disuruh pergi sebenarnya. Tapi itu Kisah Rasul 2. Kita lihat di Kisah Rasul 6 mereka masih ada di situ. Padahal udah terima Roh Kudus masih belum pergi juga. Ya, Kisah Rasul 6 ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di mana? Yerusalem. Makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bayangin Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 6 tuh udah lumayan lama. Kisah Rasul 4 udah ada jemaat yang pertama. Tapi mereka masih ngumpul. Belum pergi juga. Akhirnya apa? Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan pakai satu orang yang dia tuh teroris sebelum teroris ngetren, saudara. Namanya Saulus. Dan Tuhan pakai dia untuk membongkar zona nyaman itu, lubang persembunyian, mengeluarkan mereka dari lubang persembunyian. Dan akhirnya orang ini juga dipakai untuk juga dipakai buat kerajaan sorga juga. Jadi ini dipakai dulu untuk bikin gak nyaman dulu. Ya sehingga mereka akhirnya pergi dari Yerusalem. Kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat 1b sampai 4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap siapa? Jemaat di mana? Yerusalem, tempat mereka ngumpul-ngumpul tadi. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Akhirnya pada pergi juga. Ya, harus digituin dulu. Dibikin gak nyaman dulu. Harus ada penganiayaan dulu baru akhirnya tersebar. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Akhirnya baru pergi. Saudara, ada pepatah yang kita tahu bersama bahwa di zona nyaman itu enak tapi nggak ada yang bertumbuh di situ. Benar ya, zona nyaman itu enak tapi nggak ada yang bertumbuh di sana. Makanya ketika Tuhan pengen kita bertumbuh, dia akan keluarin kita dari zona nyaman. Ya,
If God wants us to grow, He will make us uncomfortable. Dan itu for our own good. Ya, dan ini yang terjadi, bahkan para murid pun terjebak di lubang persembunyian ini, saudara, yang disebut dengan zona nyaman. Atau dalam konteks mereka bukan nyaman, aman. Kenapa? Karena kekristenan dipersekusi. Tapi dari dulu dan sampai sekarang sedihnya. Ini kalau ada agama, dari banyak agama di dunia yang paling dipersekusi kita. Ya. Dan mereka zonanya aman, tapi kita sekarang rata-rata zona nyaman yang kita bikin. Dan kita kerap kali namanya bersembunyi. Saudara, dari gambar ini coba boleh next, ada gambar gambar lukisan city on a hill. Ingat apa Matius 5? Kamulah garam dunia dan terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung nggak mungkin tersembunyi, tapi bisa bersembunyi. Ya, kalau udah mulai gelap ketika ada kota atau bahkan rumah di atas bukit, pasti kelihatan dari bawah. Kenapa? Kan dia pasti nyalain lampu. Tapi kerap kali kita sengaja lay low, sengaja matiin lampu, biar kelihatan gak ada siapa-siapa. Ya, kita pengen berusaha bersembunyi, saudara, dari panggilan untuk menginjil. Dan sedihnya, saudara, gereja adalah tempat persembunyian paling nyaman. Bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari amanat agung untuk memuridkan. Ya, aku menyebutnya churchianity, bukan Christianity. Bukan kekristenan tapi churchianity, gereja-gerejaan. Apa maksudnya, saya coba jelasin dengan ilustrasi, saudara. Kalau benar amanat agung adalah untuk pergi jadikan semua bangsa murid, baptis dan ajar mereka. Untuk sekedar ke gereja, bahkan pelayanan, itu bukan pelaksanaan dari amanat agung. Ya. Dan kadang kita mengira yang penting kan gue udah gereja, apalagi sih? Gue udah pelayanan loh, apalagi sih? Gimana pemuritan? Gimana penginjilan? Dilakukan nggak? Dan apakah Tuhan akan berkenan ketika dia memerintahkan sesuatu tapi kita menggantikan dengan yang lain? Yang menurut kita cukup baik. Menurut kita Kristen kok. Ya saudara, sebagai seorang seniman, ketika saya masih di rumah dulu, kamar saya adalah yang paling berantakan. Tapi saya bukan seniman yang sukses, karena seniman yang sukses, 2 adik saya jadi artis beneran. Ya, tapi kamar mereka gak seberantakan kamar saya. Menunjukkan siapa yang lebih artis. Seniman biasanya berantakan, saudara. Saya seniman, saya anak DKV lulusan UPH bareng Pastor Timmy. Kita seangkatan dan ketemu malah di diklat pendeta. Aneh banget ya, kayak kita ngapain di sini? Panggilan Tuhan yang kita ikutin karena hidup kita bukan punya kita. Oke, mama saya selalu ngomel dan dia bilang, dia juluki kamar saya sebagai kapal pecah. Dia bilang, ayolah beresin lah, jangan kayak kapal pecah kayak gini. Saya bilang, ini kapal pecah tapi ini kamar saya. Saya paling gak suka kalau diberesin karena saya bingung barang saya jadi di mana gitu loh. Saya tipe orang yang berantakan tapi tahu persis ini di mana. Tahu persis. Dan paling gak suka kalau ada yang rapi-rapiin karena bingung habis itu di mana. Apalagi istri saya itu paling aneh. Dia ngerapiin sesuatu habis itu dia bingung dia taruh di mana. Mana gua tahu, lu yang rapiin. Tapi anehnya saya bisa temukan. Aneh kan? Ya. Makanya akhirnya mama saya selalu bilang, beresin dong kamarnya jangan kayak kapal pecah. Dan saya bilang oke doang tapi gak dilakukan. Suatu waktu saya balik bawa martabak manis. Ya bungkusin terus mama bilang, wih tumben nih, iya nih. Aku bilang beliin. Terus dia bilang, enak nih martabak beli di mana? Biasa, tempat biasa, kok lebih enak? Oh iya kan dibeliin. Biasanya kan beli sendiri. Kurang enak kalau beli sendiri, kalau dibeliin kan lebih enak. Ya abis itu saya bukan hanya beli martabak, saya juga nyuci mobil papa saya. Papa saya tuh pakai mobil gak pernah cuci, hamba Tuhan. Semuanya cuma dipakai, karena ntar ditinggal katanya. Semua mesti dipakai buat. Jadi saya cuci mobil, wah saya berharap dapat pujian, dan emang iya dapat pujian. Ya papa saya bilang thank you ya udah dicuciin mobilnya. Tahu aja papa gak sempat ya. Mama saya juga bilang thank you ya udah beliin martabak, tapi tuh kamar udah diberesin belum? Itu lagi yang ditanyain karena emang itu yang dari awal disuruh. Saudara, itu yang terjadi ketika Tuhan suruh kita pergi dan memuridkan terus menginjil. Kita ganti sama pelayanan dan kebaktian. Ya tahu sendiri apa yang akan dia katakan kan? Kita bisa teriak-teriak, Tuhan bukankah aku sudah begini begitu demi namamu? Ntar dia bilang siapa ya? Aku gak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita gak melakukan kehendak Bapa. Kita bikin yang menurut kita baik, bukan apa yang dia suruh. Dan ini problem.
Dan kita jadikan gereja sebagai tempat persembunyian untuk melarikan diri. Ya. Tapi apa hendaknya kan nggak seperti itu, saudara. Makanya apa? Demi kita bisa keluar dari lubang persembunyian ini, Tuhan bikin kita nggak nyaman. Dengan apa? Memerintahkan kita untuk memuridkan. Karena pemuritan untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Ketika kita memutuskan untuk taat, mengambil beberapa orang untuk kita mentor, kita lagi membuat diri kita nggak nyaman. Kita next kepada lubang berikutnya, saudara, yang kita harus hindari. Kita ke Matius 28, kali ini fokus di ayat 19. Dari kata ajarlah mereka melakukan. Bukan ajar mereka untuk tahu. Soalnya kalau ajar untuk tahu tinggal kirim PDF-nya di email. Tinggal kirim link video pengajarannya pakai WA. Tapi ini ajar untuk melakukan, artinya apa? Kita harus bukan hanya tahu, tapi melakukannya. Makanya lubang kedua yang saya sebutkan di sini adalah lubang, namanya lubang pengetahuan. Dimana kita mengira cukup tahu itu udah cukup. Ya, lubang ini bahkan para alim ulama era itu, para ahli Taurat, saudara, bukan cuma tahu Alkitab, theologians, para pakar-pakar teologi itu. Mereka terjebak, saudara. Kita lihat di Yohanes 5 ayat 38 sampai 40. Yesus ngomong gini sama mereka, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya bahkan saat itu mereka terjebak dalam namanya pengetahuan, yang penting udah cukup tahu. Tapi buat apa cukup tahu? Kalau nggak berhasil menyadari siapa Tuhan atas hidup kita. Maksudnya apa? Kita ke Lukas 6 ayat 46. Satu kali pertanyaan Yesus yang sangat menohok. Dia bilang kayak gini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dalam bahasa gampang gini, ngapain lu manggil gue Tuhan kalau lu gak mau nurut? Atau dalam bahasa yang lebih gampang dan menohok lagi, ngapain lu manggil gue Tuhan kalau Tuhannya itu lu? Hah? Bener gak? Kalau Tuhannya dia, kita mesti nurut sama siapa? Kalau kita gak mau nurut, berarti Tuhannya siapa? Terima aja udah, emang gitu. Ini buat apa baca-baca Alkitab, makin tambah tahu tapi gak tambah taat, buat apa? Dan kadang kita pikir yang penting gue udah tahu dan percaya. Oh ya, percaya harus ada buktinya loh. Makanya Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan mah. Di Yakobus juga kita temukan bahwa setan juga percaya Yesus Tuhan. Kamu percaya hanya ada satu Allah saja, tapi ya bagus. Tapi setan juga percaya. Tapi setan tetap setan, dia gak bertobat. Padahal dia percaya loh, Yesus Tuhan. Kenapa dia gak bertobat? Ya dia setan. Mana ada setan bertobat? Tapi kan kita bukan setan. Amin. Harusnya pengenalan akan Tuhan, bukan cuma pengetahuan teologi. Pengenalan akan Tuhan, karena gini, cukup tahu itu gak cukup. Kalau pengetahuan yang bawa pengenalan membuat kita peduli sama apa yang dia mau, dia suka dan dia gak suka. Kita mulai berupaya untuk melakukan apa yang dia perintahkan untuk lakukan, apa yang dia rindukan, bukan suka-suka kita sendiri. Sesuai dengan talenta dan karunia kita masing-masing. Saudara, kerap kali jarang orang menginjil karena mengira menginjil itu sebuah karunia. Jadi lu akan merasa kayak itu bukan karunia gua. Saudara, ada juga namanya karunia iman. Apakah iman cuma karunia? Kalau iman karunia berarti cuma buat beberapa orang dong. Tapi kan kita orang-orang percaya. Dari depan sampai belakang, sini semua. Kita orang beriman, setuju? Berarti seperti halnya iman bukan cuma karunia, penginjilan juga bukan. Itu perintah buat semua orang percaya. Ya, makanya adalah konyol untuk kita stuck di cukup tahu, saudara, gak boleh. Ya, seperti bangun rumah tanpa dasar, kata Yesus. Kalau orang cuma dengar firman dan gak melakukannya. Cuman sekedar tahu. Saudara, hampir semua kita hafal amanat agung kayak hafal Yohanes 3 ayat 16. Tapi cuma hafal doang. Cukup tahu gak cukup, saudara. Kita harus taat. Taat menunjukkan siapa Tuhannya. Ya, taat dalam artian apa? Kita menghidupi apa yang kita percaya. Karena ini yang diperintahkan.
Ajarlah mereka untuk melakukan bicara tentang teladan. 1 Timotius 4 ayat 12, satu ayat yang cukup terkenal juga. Rasul Paulus ngomong sama anak rohaninya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Gimana caranya biar gak direndahin walaupun masih muda? Jadi teladan. Bukan berusaha membuktikan diri malah kelihatan norak. Ya. Jadi teladan artinya apa? Walk the talk. Apa yang kita khotbahkan, yang kita ajarin, itu yang kita hidupin. Kenapa? Karena dalam segala hal ya, perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian. Kenapa? Karena gini, pemuritan bukan hanya tentang bagikan firman. Pastor Z bagiin minggu lalu bagus banget. Dia bilang pemuritan bukan hanya tentang membagikan firman atau transfer knowledge. Tetapi apa? Tentang membagikan hidup kita atau sharing life. Ya, dan ini yang diperintahkan. Dan ini menjelaskan kenapa jarang orang ada yang mau memuridkan. Boleh lihat gambar yang berikut ini. Dan let the word sink in di sini. Kalimat itu coba Anda renungkan. Amanat agung untuk memuridkan kerap kali diabaikan karena kita masih mau hidup sesukanya sendiri. Menolak untuk jadi teladan. Kenapa? Karena ketika kita punya murid, ketika kita memuridkan, kita punya orang-orang yang ngeliatin hidup kita. Nah kita gak suka. Jadi gak bisa sembarangan lagi deh. Ya kan? Bener gak? Kenapa ini jadi persembunyian yang paling enak? Knowledge. Karena kita berasa udah cukup rohani. Karena tahu pengetahuan teologis yang bagus, punya argumen-argumen teologis yang bagus. Kalau diajak debat gue bisa jawab nih yang penting. Tapi apa? Apakah kita menghidupinya? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuman yang kita muridin. Yang menguntit kita dari dekat. Ya, berapa orang menolak karena masih pengen hidup suka-suka. Gak mau keluar dari persembunyian dan juga apa khususnya dari lubang ini. Karena berasa udah cukup. Yang penting teologi gue udah bener, yang penting gue udah percaya hal-hal yang perlu dipercaya. No, yang penting adalah melakukan firman. Bukan hanya mengetahui firman. Dan akhirnya berapa orang gak mau memuridkan, akhirnya Tuhan izinkan mereka punya anak. Kalau udah punya anak lu mau lari kemana coba? Ya kan? Kita bisa khotbah ke di sini, anak kita yang paling tahu kita kayak apa. Dan itu sengaja Tuhan kasih. Akhirnya ketika punya anak, apalagi kayak saya 3. Laki semua. Kalau udah laki yang dia liatin siapa tebak? Pasti bapaknya lah. Yang laki kan bapaknya. Akhirnya apa? Saya dikeluarkan dari zona nyaman itu. Dari persembunyian itu, dari lubang. Bukan hanya lubang persembunyian, zona nyaman, tapi juga lubang pengetahuan. Saya harus menyadari bahwa apa anak saya sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Saya harus memberi teladan, nggak ada jalan lain. Dan akhirnya ketika punya banyak anak, akhirnya saya menyadari kalau gitu mestinya saya memuridkan. Ya, karena apa? Ini cara Tuhan menjaga hidup kita tetap di jalannya Dia. Kita punya orang-orang yang memperhatikan hidup kita. Kalau nggak hidup kita sembarangan, suka-sukanya sendiri. Tapi kalau ada yang kita muridkan, saudara, dia akan perhatikan kita. Dan mereka akan mencontoh kita. Terus saudara, dunia sekuler aja menyadari hal ini kok. Ya beberapa kalimat dari orang-orang yang suka jajan. Right? Para pria-pria hidung belang, hidungnya garis-garis. Sempat ngomong kayak gini, lu jangan jajan mulu lo, lu punya anak cewek. Lihat. Apa maksudnya? Ngerti maksudnya? Ya kan? Lu mesti belajar menghargai wanita karena anak lu juga perempuan. Lu bayangin kalau anak lu ntar jadi salah satu dari, ngerti ya? Dunia aja bisa ngerti, masa kita gak ngerti sih? Ya, dan ini lubang persembunyian, lubang yang kita terjebak kerap kali saudara. Ada kita mengira udah cukup, yang penting gue pelayanan, yang penting gue udah teologi gue bener. No, live it out. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga adalah namanya lubang kehadiran, saya bilang. Cuman sekedar eksis. Yang penting gue ikut cool. Yang penting gue sekarang mimpin cool, walaupun tanpa hati, yang penting stay cool. Saudara Pastor Eng Teddy Pawitra, minggu lalu di Bekasi ngomong gini. Kedekatan pribadi tidak menjamin pertumbuhan rohani dan dia pakai Yudas Iskariot. Ngeri loh, Yudas itu ikut pemuritan loh. One of the 12. Tapi hatinya gak teachable.
Jadi ketika dia datang, dia cuma datang, nggak bawa hatinya. Ketika semua udah panggil Yesus dari Rabi jadi Lord. Dari guru jadi Tuan, Yudas doang yang masih panggil dia guru. Nampaknya apa? Dia cuma pengen belajar sesuatu. Tapi nggak mau diubahkan. Kenapa? Karena murid akan diubahkan jadi seperti gurunya. Kalau Anda cuma pengen belajar sesuatu, pengen dapat sesuatu, ya sesuatu aja yang lo dapat. Saudara, kita harus baca Alkitab merindukan transformasi, bukan memperlakukannya sebagai cuma tambahan informasi. Kalau lu cuma nyari tambahan informasi doang yang lo dapat. Tapi kita rindukan transformasi, ya amin. Karena kita tahu cuma Tuhan yang bisa mengubah kita. Ya. Dan ini yang mesti kita hati-hati, saudara. Karena ayatnya bilang, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, selalu, sampai kepada akhir zaman. Sungguh-sungguh ada di situ, Tuhan berserta dengan kita, menyertai kita every step of the way. Ya, saya pernah terjebak antara jadi murid atau jadi pemurid. Dua-duanya ini lubang yang sama, untuk cuman sekedar ya yang penting adalah cool. Yang penting adalah pemuritan, yang penting saya ngajar kadang akhirnya apa, dua-duanya diwarnai dengan apa, dua-duanya sibuk. Gurunya terlalu sibuk, muridnya udah ngumpul, akhirnya nggak jadi. Kalau nggak gurunya ada, muridnya pada kemana? Sama-sama sibuk, nggak jelas. Akhirnya cuma kirim-kirim materi, PDF, kirim-kirim link pengajaran. Kadang ketemuan nih, sekalinya ketemuan cool cuman buat foto bareng. Ketemunya cuman gak ada 20 menit. Karena sibuk banget, yang penting kita ketemu, kita foto dulu. Kenapa? No pic hoax. Biar kelihatan cool kita itu jalan. Itu loh. Kenapa terlalu jujur ya? Yang penting foto dulu, yang penting eksis. Saudara, kita tahu yang penting bukan sekedar eksis. Jangan cuma datang doang, tapi harus sungguh-sungguh. Ya, put your heart into it dan pour your life into it. 2 Timotius 2 ayat 22. Rasul Paulus bilang gini sama anak rohaninya, jauhi nafsu orang muda. Gimana caranya bisa menjauhi nafsu orang muda? Dengan cara mengejar yang mesti dikejar. Itu cara kita menjauhi. Kita mengejar yang mesti dikejar. Apa yang mesti dikejar? Keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Sendirian? Enggak. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, ayo hadirlah sungguh-sungguh. Jangan cuma eksis. Share life with them. Ya, karena ini caranya kita mengejar. Yang mesti dikejar sehingga kita menjauhi yang harus dijauhi. Biar kita biar kita tetap waras, itu bahasanya. Waras secara rohani ya. Kita perlu orang-orang lain. Kita perlu komunitas. Ya, makanya apa tidak baik manusia seorang diri itu munculnya sebelum dosa masuk. Dan itu ayat bukan tentang jodoh. Jangan dikerdilkan. Itu ayat tentang komunitas. We need each other. To stay Christian. To be Christian. Ya. Makanya ada ayat Yohanes 12 ayat 26a. Saudara, berkaitan tentang kehadiran. Ini menarik. Ya, Yohanes terkenal dengan Yohanes 14 selain Yohanes 3 ayat 16. 14 bicara tentang sorga. Aku pergi ke sana menyiapkan tempat bagi kamu. Kalau tempatnya udah siap, saya akan datang untuk menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, ayatnya bilang apa? Di situ pun kamu berada. Tapi pasal 12 Anda lihat, 14 bicara sorga, rumah Bapa, 12 bicara bumi ini. Barang siapa melayani aku, ia harus, ini bukan pilihan, mengikut aku. Kalau nggak nurut berarti lu Tuhannya, bukan gue, kata Yesus. Ya. Dan di mana aku berada, di situ pun siapa? Pelayanku akan berada. Saudara, pertanyaannya apakah Anda hamba Tuhan? Bukan hamba atau bukan. Semua orang hamba. Tapi hambanya siapa? Hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas? Itu kan perbandingannya. Perumpamaan talenta. 5, 2 sama 1. 5 jadi 10, 2 jadi 4. 1 kagak ngapa-ngapain. Dinilai yang ini baik dan setia, yang ini malas dan jahat. All of us, semua kita itu budak. Tapi budaknya siapa? Ada bucin, budak cinta. Pengabdi mantan yang gagal move on. Pengabdi santan yang udah dibilang gak boleh makan santan, masih aja. Pengabdi cuan, ada pengabdi cuan? Banyak. Budak-budak korporat, ada budak korporat. Saudara sorry, kita ini hamba Tuhan.
Bahkan Anda yang kerja di korporat, Anda bukan budak korporat. Anda hamba Tuhan yang melayani di perusahaan itu. Ada tujuan ilahi Anda ditempatkan di situ. Nggak mungkin cuma buat bikin duit. Pasti salah satunya to make disciples. Pasti salah satunya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Nggak mungkin cuma buat nyari makan. Cuma buat nyari berkat. Pasti buat jadi berkat. Itu pasti. Ya. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yesus rindu kita tuh benar-benar ada di situ. Kita ditempatkan di keluarga kita, di lingkungan kita, di tempat manapun kita lagi berkarya. Tempat kita belajar, tempat kita menimba ilmu, tempat kita kerja, tempat kita berbisnis, dimanapun bahkan online sekalipun. Keberadaan kita itu seperti hadirat Tuhan ada di situ. Kenapa? Kenapa? Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, bicara Roh Kudus tinggal di sini. Tuhan yang beneran bersama dengan kita. Bukan Tuhan yang diam di sorga. Bukan Tuhan yang cuman ada di mana-mana eksis. Tapi hadir di sini, di situ. Di tiap hati kita. Artinya kemanapun kita bergerak, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kita bawa hadirat Tuhan. Dan ini mesti menyadari hal itu, saudara. Andalah kehadiran Tuhan di tempat itu. Kita gak mungkin bisa abai sama orang-orang di sekeliling kita. Ya, saya tutup dengan gambar ini, saudara. Pemuritan adalah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Untuk semakin hari menjadi semakin seperti Yesus. Dipakai sepenuhnya untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. This is Christianity. To be like Christ. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Jadi kalau Anda belum follow IG saya, nggak ada masalah. Yang penting follow Yesus dan jangan ngerasa cukup Kristen dengan follow IG saya. Saya follow IG pastor loh, terus gue harus bilang wow gitu. Ayo dong. Ya. Perjalanan itu bersama dengan Tuhan, ini cara Tuhan untuk tetap menjaga kita di jalurnya. Gimana caranya? Dia benar-benar tinggal di dalam sini. Saudara, kalau cuma sekedar untuk jadi kaya, tenar, dan berhasil sukses secara duniawi, kita nggak perlu Roh Kudus. Tapi untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Dan membaptis mereka dalam Bapa Putra Roh Kudus, mengajarkan mereka segala sesuatu yang diperintahkan, nggak bisa dilakukan tanpa Roh Kudus. Dan nampaknya Roh Kudus hanya tersedia bagi yang mau pergi. Janji dan perintah itu selalu hand in hand. Kita nggak bisa cuma tagih janjinya. Janji itu hanya berlaku buat yang melakukan perintahnya. Buat apa Roh Kudus kalau cuma buat pencapaian duniawi? Tapi untuk melakukan amanat agung, nggak bisa tanpa Roh Kudus. Dan saudara, saya bawa kita dalam perenungan terakhir kita. Kita berfokus kepada siapa? Yesus. Saudara, Yesus meninggalkan kenyamanannya. Ingat, ada lubang tadi, lubang pertama. Lubang persembunyian di mana disebutnya zona nyaman. Yesus meninggalkan kenyamanannya dari sorga. Turun ke bumi. Dia mengesampingkan kemuliaannya. Mempertaruhkan keamanannya bahkan sampai mati di kayu salib. Itu real. Dia udah gak mikirin keamanan buat dirinya. Dia berikan nyawanya bahkan. Ya. Dia bukan hanya berfirman. Dia gak mungkin cuman, itu kita keluar dari lubang, menghindari lubang pengetahuan. Dia gak cuman berfirman, dia juga atau mengajar, dia memberikan teladan bagaimana mestinya seorang membagikan hidup. Memberi hidup. Bahkan apa? Dia bukan hanya membagikan hidupnya, dia memberikan nyawanya di kayu salib. Tujuannya apa? Demi Roh Kudus bisa menyertai kita. Saudara, hati kita tertutup. Beberapa mayoritas keras kayak batu. Ya, sampai Tuhan harus bikin jalan ketika gak ada jalan. Gimana cara dia mengetuk hati kita yang keras? Dia berkorban di kayu salib. Ketika Anda tahu Yesus disalib buat Anda. Sekeras apapun hatimu, antara terpukul, retak, atau dilembutkan. Itu dua cara untuk Roh Kudus bisa masuk. Kenapa dia harus bikin crack, harus bikin retakan itu? Karena ada yang mau masuk. Siapa yang mau masuk? Roh Kudus satu-satunya yang bisa mengubahkan kita. Ya, dia bikin kita jatuh cinta supaya kita peduli sama dia. Kenapa? Karena dia mau mengerjakan sesuatu di sini. Dia mati di kayu salib hanya untuk mampukan kita akhirnya jatuh cinta sama dia. Demi Roh Kudus bisa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bicara Immanuel, Tuhan yang sungguh-sungguh ada di dalam kita. Bukan cuma di depan, di belakang.
Atau apalagi di sorga, tapi di sini, di dalam sini. Sungguh-sungguh hadir, tinggal di dalam kita, menuntun kita sampai nanti kedatangannya kembali untuk menjemput kita. Dia Tuhan yang menepati janjinya. Rasul Paulus sampai bilang kayak gini, dia memberikan roh anaknya sendiri, roh Yesus sendiri untuk tinggal di dalam kita. Yang memampukan kita memanggil dia sebagai Papa. Hidup sebagai anak-anaknya, itu maksudnya. Nggak hidup kayak anak setan. Dan punya akses langsung untuk bisa punya hati buat orang-orang yang dia juga mati untuknya. Untuk bisa keluar dari semua lobang-lobang itu. Dan aku berdoa apa yang aku sharing ini, dari pengalaman burukku sendiri itu, kesalahan saya pernah di lobang sana, pernah ditinggal di situ, dan kadang kerap kali di dalam lobang-lobang itu saya denial. Saya bilang kan udah cukup Tuhan. No. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu. Hidupi apa yang kamu ajarkan, dan ketahuilah aku menyertai engkau. Kalau gitu apa? Jangan pernah tinggalkan mereka. Jangan pernah, artinya apa? Gak pernah ada mantan murid, saudara. Kita pun yang sekarang udah jadi pemurid, jadi guru, kita pun juga masih jadi murid. Semua kita sama-sama murid. Ayo, let's go. Yuk kita berdoa bersama yuk. Tuhan, kami bersyukur buat kerelaanmu. Untuk meninggalkan kenyamananmu dan mengesampingkan kemuliaanmu. Bertaruhkan, bahkan memberikan nyawamu di kayu salib. Kami bersyukur punya Yesus yang bukan hanya sekedar berfirman dan mengajar, tapi memberikan hidupnya, bahkan nyawanya bagi kami. Supaya Roh Kudus bisa tinggal dalam kami, menyertai kami, dan menuntun kami sampai Engkau datang kembali untuk menjemput kami. Makasih buat gereja ini yang memikirkan pemuritan yang Engkau perintahkan. Makasih bikin kami gak nyaman, karena kami tahu Engkau rindu kami bertumbuh, dan bukan hanya itu didapati berbuah. Karena Engkau tidak mau satupun dari kami yang binasa. Kami rindu jadi pelaku firman, sungguh-sungguh menyatakan kepada dunia bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin.